Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Apa kabar para mahasiswa semua? Pagi ini saya akan mendemokan bagaimana membuat sugar modeling dengan menggunakan isomalt. Jadi yang akan dibuat nanti casting dan pooling. Jadi dimulai dari yang sederhana dulu, hanya membuat tatakan terbuat dari isomalt nanti untuk menyimpan bunga yang akan kita buat. Baik, kita akan mulai pembuatannya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum dimulai dengan modeling, saya terangkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Nah, karena kita akan membuat tatakan dan kita akan membuat bunga, maka kita akan perlukan cetakan untuk tatakan dari gula tersebut. Untuk tatakan kita akan memerlukan ini ring cutter. Nanti bawahnya akan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian kita juga bisa menggunakan sebetulnya ini lilin, ya. Nanti lilin mainan ini namanya plastisin, bisa kita gunakan. Kemudian kita punya silpat, ini dasar ini namanya silpat. Kemudian kita juga akan memerlukan ini tadi untuk membuat tatakan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembuatan bunga. Maka yang diperlukan adalah pertama kita siapkan dulu ini ring coil ya, untuk tatakan bunganya pada saat akan kita dinginkan. Dibuatnya gampang dari aluminium foil. Kemudian cetakan daun opsional kalau punya. Kemudian ini rolling pin untuk menipiskan. Kemudian kita perlukan juga gunting yang agak kuat guntingnya untuk memotong dari apa tadi yang disebut dengan rebusan isomalt. Ini tusuk sate, skewer, bambu skewer untuk mengaduk warna, ya. Kemudian kita perlukan air dingin dengan brush dari silikon untuk membersihkan bagian pinggir nanti kalau ada cipratan dari rebusan gula. Ini diperlukan juga untuk nanti kalau menuangkan, kalau lengket kita bantu dengan ini. Kemudian spatula maksud saya. Kemudian apalagi ya, torch. Nah, sebetulnya bisa dengan torch atau ada khusus untuk sugar modeling bisa menggunakan ini ya, ini torch juga, cempor. Kemudian selanjutnya kita perlukan scraper untuk membolak-balikan gula. Bisa ini alat bantu saja atau untuk memotong juga bisa nanti. Kemudian bisa kita menggunakan pendingin, hair dryer juga boleh, blower juga bisa, ini seperti ini. Yang penting kita juga perlukan untuk merebus itu adalah heavy duty pan, ya, yang berat seperti ini. Kemudian apalagi yang diperlukan adalah tentu saja yang akan kita gunakan adalah isomalt. Nah, ini isomalt. Isomalt ini bentuknya seperti kristal begini. Ini gula terbuat dari beet, ya. Jadi sumber gula yang paling banyak di Eropa itu menggunakan beet, isomalt. Nah, mengapa kita menggunakan isomalt? Karena dia bisa menahan kelembaban dan dia tidak cepat menjadi, bisa dikatakan dia tidak menjadi karamel. Hanya nanti di dalam pengerjaan dia akan lebih cepat keras dibandingkan dengan
rebusan gula biasa. Baik, untuk merebus gula, karena nanti kita akan mengerjakannya untuk bunga, biasanya ditambahkan 10% air. Demikian peralatan. Nanti kalau ada yang kurang, kalau mau diwarnain bisa menggunakan pewarna yang base dari air, nggak jadi masalah karena nanti direbus. Kemudian untuk cetakan nanti bisa ditambahkan minyak atau dari margarin putih yang dicairkan. Demikian peralatan. Mari kita lanjutkan dengan pembuatan. Kita akan lanjutkan karena yang di pertama itu akan membuat tatakannya, maka kita siapkan tatakan terlebih dahulu. Cetakannya yaitu dengan menggunakan ring cutter dibantu dengan aluminium foil supaya tidak keluar. Jadi ini sangat mudah untuk menahan agar tidak bocor ya. Nah, untuk meyakinkan ini bisa ditambah lagi supaya tidak lengket, dikasih minyak ya, boleh minyak, boleh tadi lemak yang kita cairkan. Versi 2 saya tadi gunakan plastisin ya, malam. Nah, ini malam kita buat cetakan yang mudah dengan malam. Berarti malam kan kita roll dulu ya. Saya perlihatkan dari awal supaya jelas. Plastisin beli di toko kimia seperti malam mainan anak-anak, tetapi ini yang khusus. Ada yang medium, ada juga yang hard. Saya ini menggunakan yang medium, boleh juga menggunakan yang hard. Plastisin ini akan sangat mudah membantu di dalam membuat bentuk-bentuk yang kecil. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan roll sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Kira-kira 1,5 cm ketebalannya, karena kita tidak akan membuat tatakan yang terlalu tebal. Ini adalah cetakannya. Nah, ini harus rata ya, rata permukaannya. Kemudian kita potong. Nah, kemudian ini kita ambil dulu bagian dalamnya. Yang diperlukan adalah lubang. Nah, lubang ini yang diperlukan ini akan kita gunakan untuk cetakan. Jadi sekarang kita sudah punya 2 cetakan ya. Nah, sekarang akan kita mulai dengan perebusan. Satu hal yang sangat penting adalah menjaga keselamatan, keamanan. Nah, gunakanlah sarung tangan. Sarung tangan ini kalau belum terlatih banget bisa menggunakan 2 buah sarung tangan. Seperti yang saya lakukan ini, yang saya pakai, di bawahnya menggunakan sarung tangan katun. Kemudian dilapisi dengan yang latex. Karena kebetulan latex yang ada ini tipis, jadi akan panas ke tangan. Jadi untuk pemula gunakan saja 2, hanya memang kurang sensitif. Nggak jadi masalah. Ini awalnya kayak gini, lama-lama bisa tanpa glove kalau sudah jago. Jadi ini cetakan sudah ada 2 ya. Sekarang kita mulai dengan perebusan. Oke, ini pen, kemudian ini isomalt. Saya gunakan 250 gram. Mungkin lebih agak banyak sedikit, nggak jadi masalah karena isomalt ini bisa direbus lagi diulang-ulang gitu ya, tanpa dia menjadi gosong. Nah,
Kalau untuk puring, untuk membuat tatakan tidak perlu dikasih air karena dia keras. Tetapi kalau untuk puling bisa ditambah air sedikit 10% gitu ya. Nah, cara memanaskannya sangat mudah. Jadi yang kita perlukan adalah gas stove. Tidak usah yang seperti saya di rumah. Kalian bisa menggunakan pemanas biasa, kompor. Kemudian ini isomat kita masukkan bertahap ya. Jadi pertama kita masukkan sepertiganya. Nah, sepertiganya, kemudian biarkan dulu dia menjadi leleh. Nah, yang perlu diperhatikan, api tidak boleh terlalu besar, jadi cukup di rim di paling bawah di dasar ya. Apinya nggak boleh sampai ke pinggir melebihi dari pan, karena dia akan gosong nanti ya, lama-lama akan gosong juga. Ada lelehan di bagian samping, bisa kita ketengahkan dengan menggunakan silikon spatula. Sudah meleleh begini, banyak yang sudah melelehnya, kita tambahkan sepertiga lagi. Yang perlu diperhatikan ini jangan sampai terkena tangan ya. Panasnya luar biasa. Jadi si isomalt ini dia akan meleleh keseluruhan dalam suhu 320 derajat Fahrenheit atau 180 derajat Celcius. Jadi jauh lebih panas dibandingkan dengan gula. Kalau gula itu 180 dia sudah jadi karamel. Sekarang tambahkan sepertiga yang terakhir. Nah, ini sudah mendidih semua ya. Kita matikan. Ini tidak sempat saya bersihkan karena bersih dia, jadi saya tidak menyiprat kemana-mana. Biasanya kalau ada menuangkannya kurang hati-hati, maka nanti akan ada cipratan ke pinggir. Jadi ada gula yang menempel di dinding. Saya ini nggak ada. Tunggu dulu sebentar sampai dia turun, karena ini 180 ya. Pada saat akan dituangkan itu suhunya kita turunkan sampai 160 derajat Celcius. Dia masih banyak busanya. Tunggu sampai busa atau gelembung ini menghilang. Kita akan membuat tatakannya warna hijau ya, biar kontras dengan bunga. Nah, ini udah agak dingin. Tadi kan berbusa ya, gelembung-gelembung udaranya pada saat dia mendidih 180. Sekarang udah turun, kira-kira dia sudah suhunya mencapai 160 derajat Celcius. Ini bisa kita kasih pewarna. Nah, ini akan kita gunakan buat cetakan. Jadi yang ini juga kita kasih minyak dikit. Sekarang kita tuangkan. Ini kita tunggu sampai dia set, kira-kira 20 menit. Nah, sambil menunggu ini set, kita siapkan bunga. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjutkan merebus gula isomat untuk membuat bunga. Jadi dikasih air sedikit 10%, kemudian kita mulai
masukkan gula sepertiga, maaf, sepertiga seperti yang tadi. Gula yang niprat ke pinggir, maka sekarang saatnya kita bersihkan. Kemudian kita matikan apinya. Tunggu beberapa saat. Oke, ini udah mendidih. Kita tuangkan. Bisa nampak dia clear. Kita sisakan. Ini boleh langsung di kanan kiri, tetapi bisa juga kita sisakan sedikit untuk daun nanti ya. Nah, biar fokus ke satu warna. Kita simpan dulu. Nah, ini kita kasih warna. Nah, ini bisa pakai KP, ketengahkan. Ini udah kering dia. Kemudian ini udah kering, ketengahkan, bisa kita samakan suhunya ya. Dan kita campur. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk begini. Kalau misalnya udah bisa dipegang kayak gini, bisa menggunakan tangan. Nah, ini kita akan mulai puling ya. Ini supaya dia mengkilat. Nah, ditarik gini kan. Bagus isomat, tapi ya sesuai harga tadi. Pengerjaannya juga mudah. Hanya mungkin nanti dia cepat keras. Tapi kalau keras itu nggak jadi masalah karena nanti akan diapakan? Kalau keras itu nanti tinggal dilembekkan lagi, bisa masukin ke dalam microwave atau di bawah lampu, itu malah dia bisa direbus kembali. Sudah mengkilat warnanya. Bagus ya. Kita akan membuat beberapa buah mawar. Hanya pengerjaan mawar biasanya untuk menyimpan ininya harus disimpan di bawah lampu yang panasnya antara 125 sampai 250 derajat Celcius. Ya, warnanya sudah seperti silk. Nah, silky color. Bagus. Baik, ini gula yang tadi sudah kita siapkan. Dia harus dalam keadaan luntur. Ya, kita akan membuat mawar. Yang kita perlukan adalah gunting, kemudian koil-koil ini ya untuk cetakan, dan torch untuk lampu nanti pada saat kita perlukan. Nah, pertama kita siapkan bagian petal bagian dalam. Ini tinggal ditarik, kemudian kita tarik sedikit ke dalam dan kita gunting. Kemudian ini kita bentuk ke dalam. Oke, untuk petal yang bagian yang paling dalam. Seperti ini. Ini satu kita buat. Nah, ini boleh didinginkan. Intinya kita membuat petal, selalu ini dibuka. Kemudian kita tarik dengan ibu jari. Seperti ini. Dan kita potong. Kita bentuk.
Nah, kalau kita bikin petal yang pertama, kalau bikin mawar itu selalu ke dalam. Bentuknya tinggal ditekan. Biarkan seperti ini. So, ya, kita bikin misalnya 3 untuk bagian dalam. Kemudian untuk petal bagian luar lebih besar. Jadi tergantung besar kecilnya yang akan kita buat mawarnya. Nah, ini yang bagian luar petal harus ditarik ke belakang. Nah, kayak gini. Ya, ini seolah-olah dia udah mekar. Oke, sementara saya akan menyiapkan petal-petal yang semakin petal luar itu semakin besar. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, ini tadi yang pertama. Sekarang nyalain dulu ininya, apinya, torchnya. Ini bobin. Ini kita akan sambungkan. Kayak gini. Out of frame. Lepasin lagi ya. Hati-hati ya, apalagi pakai sarung tangan. Waduh, ini bahaya. Nah, kita sambungkan kayak gini. Pelan-pelan sekali. Oh, kurang nyambung. Ambil lagi. Coba kena tangan. Ya, ini emergency menggunakan torch. Dari yang petalnya bagian dalam. Kemudian yang kedua tempelkan. Ups, yang ketiganya. Nah, ini kita bentuk kayak gini ya. Ini tingginya udah sama. Baiknya usahakan sama. Ini bagian dalam. Sekarang kita masukin ke bagian kedua. Sekarang kita akan membentuk. Ini sebetulnya udah jadi mawar. Kalau mau bikin yang kecil kayak gini gitu ya. Tapi kalau kita mau yang lebih besar, kita tambahkan lagi. Ini mawarnya. Oh lala. Oh, hebat sekali. Semoga kalian senang dengan mawarnya ya. Bagus banget kan? Ini mawar pertama yang kita buat. Dia terbuat dari 1 di tengah, 3, 5, dan 7. Nah, petalnya banyak. Ini besar. Sekarang kita dinginkan di atas koil. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah isomalt yang tadi tersisa.
untuk sengaja disisakan untuk membuat daun. Nah, ini kita tinggal panaskan aja. Ini seperti keras gini, nanti juga dia akan lembek. Tunggu beberapa saat, apinya jangan terlalu besar karena harus sabar. Nah, dilembekkan. Sementara kita akan siapkan cetakan daun. Terus ini buat bikin apa namanya? Untuk bikin spiral kumisnya. Untuk tambahan saja, yang penting daun. Kita lanjutkan bikin daun. Ini tarik seperti saat membuat mawar, tipis, kemudian kita potong. Lantas kita taruh di cetakan dan kita tekan supaya terbentuk daunnya. Tinggal dilengkungkan sedikit. Sekarang kita akan membuat tadi apa? Yang diminta itu adalah kita membuat kita lanjutkan. Sekarang yang diperlukan bunga mawar sudah jadi. Kemudian kita sudah punya 3 bunga mawar, kita sudah punya dasar, kemudian kita sudah punya daun. Sekarang kita akan assembling. Nah, ini kan tadi udah kita buat. Sekarang kita lepasin, udah jadi. Atau yang ini. Nah, ini sedikit messy, tetapi ini juga kalau kita tidak punya peralatan bisa menggunakan yang ini. Gampang karena ini kalau ini seperti ini maka ya, ini tinggal kita bersihkan. Kemudian kita akan tempelkan mawar di satu tempat saja, hanya bikin satu aja ya. Nah, ini supaya mawarnya tinggi, kita bisa tambahkan sisa dari gula ini, tetapi supaya lembek, supaya nempel. Nah, nanti kita akan tempel kayak gini. Nih, kayak gini. 3 buah ya. Nah, ini kita kasih torch. Baik, sekian pembuatan video tutorial untuk Sugeng Modeling dari iSomart. Ini hasilnya, semoga bermanfaat buat kalian karena sudah dilakukan step by step. Selamat mencoba.